Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Senang sekali saya Hamdallah Kafi bisa hadir di program yang insya Allah memberikan kita di sini semua menambah hasanah pengetahuan keislaman kita khususnya, yakni Hasanah Islam Metro TV. Dan pastinya saya tidak sendiri di sini, sudah hadir menemani kami di sini semua untuk menambah ilmu dan memantapkan iman Islam kita. Guru kita tak lain dan tak bukan, beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia, juga sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau guru kita, Profesor Al-Mukarram Profesor Yai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan bihudurikum Prof. Di sini juga selain kita berdua ada hadir juga di sini jamaah di sini yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari jamaah Al Barokah Kapuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya, selain dari Kapuk ada juga yang di dekat sini ada dari jamaah Al Hijrah di Teluk Naga. Assalamualaikum. Masya Allah, syukran jazilan sudah ada di sini. Di mana kita di sini? Ya, kita di sini ada di masjid yang kebanggaan kita semua di sini, yakni Masjid Al Khairiyah yang ada di Menara Syariah, tepatnya yang ada di PIK 2. Terima kasih. Dan langsung saja Prof, tadi kita sempat ngobrol sejenak Prof, kabarnya tengah menyusun buku terkait dengan tafsir teosofi Al-Quran. Terkait dengan hal ini mohon di-share dengan kami semua jamaah yang hadir di Masjid Al Khairiyah PIK 2 ini, apa yang mendasari penyusunan buku ini dan juga apa maksud dari tafsir teosofi ini Prof? Tafadhol. Baik, saya awali dulu dengan mengucapkan salam dulu kepada juga jamaah kita ya dan para pemirsa di rumah dimanapun juga berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang saya sedang menulis tafsir. Tapi tafsir ini adalah agak sedikit unik karena tafsir teosofi. Apa yang dimaksud tafsir teosofi? Ya, kan selama ini kita lihat beberapa kitab tafsir, macam-macam kitab tafsir ya, ada tafsir isyari, sofistik ya, sangat spiritual, sangat tasawuf. Tapi juga ada tafsir yang sangat fikih oriented, ya sangat hukum, sangat legal formal. Ada juga tafsir yang sangat sosiologis, ya sangat kontekstual. Dan ada juga tafsir yang sangat rasional, sangat falsafi. Nah, saya mencoba untuk membuat satu tafsir yang mengakomodir dua dimensi yang sangat penting, yaitu dimensi lahir, pikiran, nalar, itu tidak bisa diingkari. Filsafat, cara-cara analisis filosofis di dalam mengkaji Al-Quran. Tapi juga kita combine dengan pendekatan-pendekatan batin, spiritual. Jadi yang lebih kepada kontemplasi batin. Jadi kombinasi antara tasawuf dengan filsafat, itulah untuk sementara kita sebut dengan tafsir teosofi. Jadi nanti akan ada narasi akademiknya, ilmiahnya, rasionalnya, berdasarkan pada data-data kuantitatif, induktif. Itu kan cara-cara rasional. Tapi juga ada melalui berusaha untuk mendapatkan semacam divine knowledge, semacam kekuatan-kekuatan batin yang hidup di dalam narasi-narasi itu ya. Sehingga kita berharap selain masuk akal juga masuk di hati. Itulah yang kami istilahkan dengan tafsir teosofi.
Dan rencananya nanti kami akan membuatnya menjadi sekitar 30 jilid ya. Karena pengantarnya saja lebih kepada ulumul Quran, itu ada 1 jilid tersendiri. Al-Fatihah nanti ini juga 1 jilid tersendiri ya. Itu pun juga diperpendek. Karena kalau kita mau mengikuti analisis yang jauh lebih mendalam, bisa 100 jilid, tapi tidak cukup umur, waktu, dan kesempatan saya mungkin untuk itu. Maka itu saya mencoba untuk membatasi diri di dalam menulis. Saya berusaha untuk memahami waktu saya di mana sekarang berada, penuh kesibukan. Tapi juga tidak boleh dengan alasan itu sehingga pemahaman saya terhadap ayat-ayat itu dangkal, menyuguhkan sesuatu yang dangkal kepada masyarakat. Itu pun juga nanti akan diterima dengan suasana yang dangkal. Bagaimana melakukan proses pendalaman terhadap kajian-kajian Al-Quran, lantas itu nanti kita bagi kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu juga muncul dalam hati masyarakat. Saya sangat yakin, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb, segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, apalagi dengan ditunjang dengan pendekatan rasional yang sangat yang rigid ya, maka itulah selain masuk akal juga masuk di hati. Gitu. Baik. Prof, terkait dengan teosofi, tafsir teosofi ini, yang menjadi ciri khasnya berarti yang tadi sempat digarisbawahi oleh Prof adalah adanya penggabungan antara dimensi pemahaman rasional yang digabung dengan pengalaman spiritual semacam itu. Dan itu susah kita cari di pendekatan-pendekatan tafsir Quran yang lain, Prof. Tafadhol. Iya, seperti itu adanya ya. Makanya itu mungkin tafsir ini nanti salah satu cirinya adalah footnote. Jadi seperti membuat disertasi kan. Jadi kutipan-kutipan yang saya kutip dari berbagai macam kitab tafsir, saya akan jujur bahwa itu bukan pendapat saya, tapi pendapatnya ulama tafsir yang lain. Ya, bagi saya kalau kita mengutip pendapat orang, lalu kita tidak kutip pendapat itu seolah-olah pendapat kita kan. Nah, itu tidak jujur secara ilmiah. Maka itu kami secara jujur bahwa pendapat ini bukan pendapat saya, tapi pendapatnya si A, dan ada footnote-nya. Dan inilah yang kami juga membantu pembaca ya, bahwa kalau ingin melacak lebih lanjut tentang apa makna penjelasan tentang kutipan itu, silahkan lacak dari buku yang saya kutip. Jadi nanti itu berbunga-bunga dengan footnote. Tapi tidak berarti paper clipping saking banyaknya, sebetulnya bukan tafsir, tapi koleksi di clipping-clipping pendapatnya orang menjadi satu. Enggak, saya tetap punya ada di situ di dalam buku. Saya ada dalam buku saya sendiri, tapi juga ada orang lain di samping saya. Nah, jadi kombinasi. Hanya kejujuran akademik ilmiah saya coba untuk menampilkan bahwa dalam tafsir ini nanti ada saya, ada orang lain, ada guru saya. Ya. Baik. Dan nanti kita tidak langsung ke pembahasan basmalah dulu ya. Ada pengantar Quran. Apa itu Al-Quran sebetulnya? Cara pandang kita terhadap Quran itu ada berbagai macam perspektif ya. Dan lapis-lapis Al-Quran itu ada bermacam-macam ya. Jadi Quran itu paling tidak ada 4 lapis ya. Ya, ada yang disebut dengan ibaratul Quran. Jadi Quran ini dipahami secara letter-letternya, terjemahannya. Ya, tapi kita belum masuk lebih mendalam. Kalau kita baca lebih mendalam lagi, muncullah pemahaman isyaratul Quran. Memahami Al-Quran dalam keadaan sangat dalam. Itu biasanya tidak gampang. Itu bukan orang awam. Ya, saya tidak ahli tafsir seperti yang dibayangkan. Saya cuma menggambarkan bahwa lapis-lapis pemahaman Quran itu kan seperti bawang ya Ibu ya. Bawang itu kalau kita membuka kulit luarnya, jangan langsung dikira isi. Di dalam kulit masih ada kulit kan Bu. Kita kupas lagi kulitnya. Oh ini isinya sudah putih. No, di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Dan isinya sedikit. Kecil, itu intinya. Jadi lapis luarnya bawang itu
Kalau itu dianggap Al-Quran, lapis paling luarnya itu adalah ibaratul Quran. Lapis keduanya itu sudah masuk kepada wilayah rasionalnya. Ya, maka itulah nanti disebut dengan isyaratil Quran. Kalau kita masuk lagi ke level batinnya, itulah yang disebut nanti dengan lataiful Quran. Dan ada lagi yang paling inti, dan ini disebut dengan haqaiqul Quran, hakikatnya Al-Quran. Maka itu ketika Tuhan menurunkan Al-Quran, berapa kali menyebut Iqra? Itu 4 kali kan. Iqra. Dijawab oleh Nabi, ma Nabi qari. Bacalah, saya tidak termasuk pembaca kitab. Iqra. Ma Nabi qari. Lalu Iqra bismi rabbik. Kemudian Iqra yang terakhir. Iqra. Yang paling terakhir itu warabbukal alam. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra warabbukal akram. Jadi Iqra warabbukal akram itu level yang keempat. Jadi kalau kita masuk kepada Iqra pertama, ya jangan bangga. Sebab di dalam kulit masih ada kulit, di atas langit masih ada langit, ya kan. Maka itu kita terus harus menggali, dan sampai menemukan sumber mata air yang sejatinya itulah. Ini yang kita akan coba kembangkan. Karena kalau kita hanya berhenti di level Iqra kedua, kalau boleh saya berikan suatu ilustrasi. Nah kita ini kan berada di pantai ya, di Pik 2 ini. Bagus sekali, cantik sekali. Ya, indah sekali. Dulu sangat kumuh. Ada pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu kalau orang bule ya sangat kagum tuh, karena di sana kan nggak ada pohon kelapa di negerinya dulu. Bagus kalau kita sampai mengagumi pohon kelapa cantik, itu Iqra pertama. Tapi kalau kita sudah sampai mengagumi, masya Allah, pohon kelapa ini ya, mulai di sana juga ada sapu lidinya, ada cendolnya, ya kan? Kemudian juga ada sabuknya, ada janurnya. Kemudian ada jembatan daruratnya. Kemudian juga, masya Allah. Jadi itu sudah masuk Iqra kedua. Ternyata tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat pohon kelapa itu. Ada buahnya, ada daunnya. Sampai lidinya pun juga bermanfaat. Nah kalau itu yang kita sampai fahami, maka itu Iqra yang kedua. Nah kalau kita masuk lebih dalam lagi, siapa yang menanam pohon kelapa ini? Bapak saya dulu menanam. Sudah tua, kemudian terbongkok-bongkok batu. Dia tidak sempat makan buahnya. Saya menikmati buahnya. Maka setiap kali saya melihat buah kelapa, pohon kelapa depan rumah saya itu, yang saya ingat itu adalah bapak saya. Jadi tenggelam indahnya pohon kelapa itu digantikan oleh rasa cinta saya yang sangat kangen terhadap yang menanam pohon kelapa itu adalah bapak saya. Nah, itu Iqra yang ketiga. Iqra yang keempat, siapa sih kamu sebetulnya tampil pohon kelapa? Begitu mengesankannya. Nah, teringatlah saya pada sebuah ayat dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, disitulah engkau akan menyaksikan wajah Tuhanmu. Jadi selama kita masih melihat pohon kelapa itu pohon kelapa, berarti kita belum masuk di Iqra yang keempat. Tapi kalau sudah tidak melihat pohon kelapa, tidak melihat langit, tidak melihat manusia, tidak melihat gunung, tidak melihat apapun, yang kita lihat itu hanya satu. Siapa yang tampil dalam bentuk pohon, laut, langit dan sebagainya, hanya satu, dia adalah Allah. Kemanapun kalian menghadap mukamu, engkau akan menemukan wajah Tuhanmu. Tidak gampang menjelaskan ini, tapi itulah Iqra yang keempat. Ini yang kami coba untuk mengartikulasikan ayat-ayat itu, Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, Iqra keempat. Memang ada kontroversinya, tetapi risikonya menulis daripada nanti kita tidak tulis, akhirnya tidak berbagi dengan orang lain. Saya pastikan pasti banyak akan ada kritik, tetapi lebih baik ada yang dikritik daripada tidak ada yang bisa dikritik. Baik.
Baik, Prof. Pemirsa dan juga jemaah di sini, semoga sedikit sudah ada pemahaman terkait dengan metode pendekatan penafsiran teosofi yang ditulis oleh Prof. Nasar ini, terkait dengan bagaimana kalau kita semakin mencoba memahami Al-Quran, ternyata semakin kita tahu begitu dalam makna Al-Quran tersebut dan butuh berbagai tingkatan untuk memahaminya. Kami akan kembali usai jeda berikut dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.